Halo Tribuners, selamat malam. Saat ini saya Gratianus Silas, jurnalis Tribun Papua, berada di kediaman Charles Toto yang merupakan bagian dari Papua Jungle Chef. Alasan apa saya berada di sini? Kita bakal ngeteh Tribuners. Kalau kemarin kopi, sekarang kita bakal ngeteh khusus di program Laser. Jadi untuk selebihnya kita langsung aja berkomunikasi dengan Kakak Charles Toto yang ada di sini. Kakak, selamat malam. Selamat malam. Hormat lagi sudah terima malam kita buat di News. Siap Kakak, terima kasih banyak sudah terima kita di Kakak punya rumah sini. Ini jujur aja Tribuners, kita lumayan mendadak datang ke Kakak Charles Toto ke rumah hanya untuk sekedar untuk ngeteh saja. Jadi ini teh yang ada di yang istilahnya diinisiasi oleh Kakak Charles Toto ini bukan teh-teh biasa yang kita jumpai di supermarket maupun minimarket, tapi ini jenis teh baru yang digagas oleh Kakak Charles Toto sendiri. Atau saya agak canggung panggil Kakak Charles Toto. Biasa tuh biasa kita tuh sehari-hari panggilnya itu Kakak Cato. Jadi teman-teman Tribuners kalau ketemu Kakak di jalan atau seperti bagaimana nanti langsung bisa sapa saja Kakak Cato. Jadi Kakak mungkin sedikit menjelaskan teh yang Kakak gagas ini, bagaimana inspirasi dari mana sampai kemudian bisa menggagas teh ini, Kakak? Iya, baik. Sebenarnya melihat pasar Jayapura nih, orang mulai bangun bisnis semua kan berurusan masif dengan kopi, di mana-mana kopi. Saya pikir untuk teh ini mungkin tidak ada, tapi bisa teh juga biasa di kafe-kafe juga udah jual teh sama saja. Cuma mungkin teh bendera kah, teh Sariwangi kah, oke, mungkin teh yang lain yang mungkin lagi tren sekarang. Cuma kita coba jenis teh yang mungkin sedikit beda, dan itu bukan beda karena baru pertama kali kita lihat. Terus soal bahan bakunya itu ada di pinggir rumah. Ini kan bunga bougainville ini hampir ada di pinggir orang pun. Jadi ini bahan dasarnya daun bougainville ya? Dia contoh seperti ini ya, bunganya. Dia contoh seperti ini. Cuma untuk biar hasilnya maksimal itu biasa kita harus lepas dia punya putik di dalam ini seperti ini. Ini kan dia punya putik dalam itu yang nanti kita lepas ada 3 atau 4 biasa kita lepas, baru nanti kita keringkan. Jadi kita ada pakai alat pengering namanya solar. Yang sementara kita pakai AC dry, alat pengering dehidrator. Tapi ya puji Tuhan kami juga tahun ini sudah bisa produksi teh yang banyak. Jadi di belakang kita ada satu bangunan besar itu. Itu namanya solar dome dryer atau rumah pengering. Jadi kita bisa keringkan. Jadi dengan catatan Topi beli di mama dong pinggir rumah atau kasih don 20.000 kah? Kan petik bunga daripada beli jatuh kotor. Kasih kemarin tuh kasih kering bikin jadi teh. Ya begitu. Atau pemberdayaan masyarakat gitu. Atau mungkin tuh bilang orang, kamu datang keringkan ke kita, nanti kita kasih kalian bikin packaging kemasan. Dan mungkin berharap ke depan teh juga sudah rame di kafe-kafe di Jayapura sini. Terus teh ini bukan hanya sekedar teh tapi punya manfaat. Ada 10 macam manfaat. Coba dong, Kakak. Salah satu ada untuk pencernaan juga, bagus untuk tenggorokan. Terus antioksidan juga bagus untuk kalau radang-radang begitu. Radang-radang cocok minum teh ini. Setelah saya coba posting memberikan informasi-informasi tentang teh ini di media sosial, ternyata banyak itu ada di Kanada. Di Kanada dong jual dalam box-box di mall-mall di sana. Dong jual di mall bahwa teh bougainville dijual di sana. Barang yang ada di sana tidak ada di sini. Bahkan belum di ini ya. Banyak belum lirik ke situ. Belum lirik ke situ. Selain kita bikin teh bougainville, kita bikin teh bunga kenop, bunga kancing yang kayak itu ungu itu juga. Terus daun sukun juga kita bikin teh daun sukun itu untuk gula juga. Ada punya manfaat. Terus di sisi yang lain teh ini juga bisa jadi bagian dari pewarna alami juga. Kalau kita bikin dalam jumlah besar menjadi pewarna alami untuk makanan. Atau mungkin kita bisa bikin pancake, tapi kita olah tepungnya menggunakan solar dryer itu. Jadi itu bisa jadi tepung yang pewarnaan bisa kita ambil dari selain dari buah merah atau tanam pewarna-pewarna alami. Artinya ini bahan baku dasar yang digunakan untuk buat teh ini sebenarnya ada di kita pekarangan rumah, di kita belakang rumah barang yang terbiasa lirik, tapi ternyata barang ini dia bisa menjadikan sesuatu dan bahkan memiliki nilai jual, nilai ekonomi. Berarti Kakak, kalau untuk satu ini kan dia punya bunga yang baru dipetik nih tuh Kakak. Ini kalau kasih kering kira-kira berapa lama? Ya
Sebenarnya untuk teh juga bisa kita langsung pakai yang fresh. Iya. Yang bunga fresh juga Bunga bisa. fresh bisa ya, Kak? Iya, bisa langsung. Tapi untuk proses pengeringan karena ini juga dikategorikan bunga kertas. Iya. Jadi dia tipis ya? dia tipis. Jadi Iya. proses pengeringan tidak butuh waktu lama, hanya 1 jam. Paling lama tuh 2 sampai 3 jam. Itu paling lama. 1 jam dia sudah hasil maksimal, kadar air juga sudah bisa habis karena dia terlalu tipis untuk ini. Jadi memang tidak butuh waktu lama untuk proses pengeringan. Dan untuk seduh juga tuh tidak sulit. Tidak sulit ya. Ya. Jadi berarti ini barang tinggal kasih kering saja. Iya. Cuman, nah proses pengeringannya ini Kakak, tidak mungkin bisa istilahnya jelaskan pada teman-teman Tribuners di rumah kalau bunga ini harus dikeringkan di bawah matahari macam tong jemur kopi atau tong jemur nasi kering begitu kah, atau depo proses pengeringan itu seperti bagaimana? Iya, sebenarnya juga hampir semua orang menggunakan sinar matahari sebagai mengeringkan alat sebagai bagian untuk pengeringan produk-produk makanan. Iya. Tapi setelah kita pelajari juga memang untuk produk makanan juga kurang baik juga langsung kena sinar matahari. Oh iya. Di sisi yang lain, apalagi bahan bakunya yang tebal ya. Kalau ini tipis sih mungkin lebih mudah. Iya. Kalau yang tebal itu pasti masih ada kadar air. Tapi kalau kita pakai rumah pengering atau solar dome dryer atau AC dry itu jauh lebih praktis karena satu tidak tertiup angin. Oke. Karena dia dalam wadah yang tertutup. Dia tertutup. Kedua juga dia tidak kena kontak langsung dengan sinar UV karena menurut catatan Tom baca juga sinar ultraviolet juga kurang bagus untuk produk bahan pangan. Oh, begitu. Jadi ya kalau kita pakai contoh solar dome dryer kan ada pakai namanya plastik polikarbonat. Polikarbonat itu berfungsi untuk menghambat sinar UV. Jadi panasnya saja yang ke dalam untuk pengeringan. Jadi ini juga bisa kalau kita ukur dengan kadar air kalau sampai sudah 0,0 berapa persen itu sudah bisa kita produksi jadi tepung kah atau jadi teh yang mungkin bisa kita orang kemas dalam bentuk teh celup kah. Kalau orang di sini kan lebih suka teh celup. Pakai daun teh itu tuh. Iya. Tea bag gitu. Iya, ya. tea bag. Kalau solar dome dryer tuh selain kita orang istilahnya mengeringkan ini, kan juga bisa masuk untuk kasih kering badan, kasih keringat badan sedikit kan. Sauna sambil kerja. Tapi hati-hati jangan terlalu lama. Terlalu lama juga persoalan juga keringat turun ke makanan lagi ya itu lagi. Itu. Jadi memang juga untuk masuk ke dalam rumah pengering itu juga diwajibkan pakai topi yang memudahkan kita untuk kotoran tidak bisa turun ke produk pangan masalah sanitasi betul. Iya Kakak. Jadi sebentar saya mau masuk ke pertanyaan, cuman teman-teman Tribuners kalau lihat di atas meja ini kita sudah table setting semua yang ada di sini, ada gelas, ada cangkir, ini teko dan ini adalah produk teh bougainville yang sudah dikeringkan dan dari sini yang barusan dipetik. Jadi Tribuners kita sedang masak air. Sebentar lagi air mendidih dan kita akan langsung menikmati teh bougainville yang sudah disediakan ini. Kakak masuk ke pertanyaan berikutnya itu yang ingin saya tanyakan adalah tadi inspirasi Kakak. Bagaimana sampai Kakak bisa kemudian walaupun ya saya tahu kalau di Papua Jungle Chef tuh apa saja bisa jadi bahan pangan lah istilahnya seperti begitu. Cuman khusus untuk teh-teh yang Kakak istilahnya gagas ini selain karena pasar yang mungkin lebih dominan ke dunia perkopian, teh yang dilirik Kakak sebagai sesuatu yang berbeda begitu. Iya, menurut saya kenapa harus lebih memilih ke teh karena satu untuk teh sendiri jarang ada di Papua. Mungkin kedai-kedai kopi atau kafe-kafe kecil yang berjualan mungkin untuk produk jualan teh itu kurang. Jadi saya melihat itu menjadi peluang pasar ya. Apalagi teh kayak begini. Iya. Terus untuk bisa bagaimana tahu bahwa bahan ini punya manfaat itu ya kita ada baca berbagai artikel. Selain karena sekarang ini dunia sekarang kan harus pakai banyak informasi lewat dunia internet dan lain-lain, dunia IT. Untuk mengonfirmasi kebenaran sendiri. Dan saya juga punya ada semacam aplikasi untuk bisa mengetahui bahwa tanaman ini bisa atau tidak. Oh iya. Jadi, kandungan dari tanaman itu sendiri Kakak. Di sisi yang lain juga dengan kita
mendata atau saya bikin semacam food mapping. Iya, Ya, dari food mapping itu baru tahu ternyata Bagus. bahan-bahan makanan di Papua juga nih ada yang tidak terdaftar banyak di Google. Oh iya kah? Ah. Padahal kita nih SDA kalau mau dibilang terlalu kaya lah istilahnya kayak begitu ya. Karena ada yang tidak terdaftar di Google. Itu yang tugas saya untuk Betul. mencari data itu. Food mapping itu tadi. Iya, terus di sisi yang lain juga semua informasi juga tidak seharusnya kita selalu posting di media sosial. Ya. Nah, karena banyak orang di belakang sana yang suka mengcopy paste mendapatkan informasi-informasi dari apa yang kita setengah mati cari. Jadi saya pikir melakukan hal ini juga sesuatu yang mahal. Privilege itu privasi lah istilahnya begitu. Nanti kalau setelah itu baru mau di istilahnya promosikan ketika barang sudah jadi, cuman itu dimulai lah istilahnya dari kita. Ini sudah jadi ya. Iya, ini air sudah mendidih. Air sudah mendidih ya, minimal kita seperti teman-teman kopi juga bikin. Sebenarnya ini juga harus kita sederhana ya, tinggal seduh saja. Iya, tinggal seduh saja. Nah, Tribuners ini kakak Charles lagi kasih masuk teh bougainville yang telah dikeringkan ke dalam kettle. Kemudian nanti di ini seduh terus, panas saja. Iya, panas tadi kan sudah mendidih, jadi kita kasih tinggal dia. Baru itu tunggu berapa lama kak? Ini ya kita tunggu sekitar 2-3 menit sehingga dia punya warna mulai turun. Jadi tinggal ketampias lagi. Itu lagi. Ini air panas kalau pakai cuci muka juga. Biasa. Muka putih Di kota-kota besar itu. Oke, Mbak. Iya lanjut. Sip. Artinya di kafe-kafe kan yang tadi kakak bilang inspirasi karena terlalu banyak di perkopian, terlalu menjamur, sedangkan ada yang potensial seperti teh ini belum digarap toh istilahnya kayak gitu. Dan apakah mungkin karena teh juga di kafe atau di kedai itu cuman istilahnya pelengkap saja kah? Teh ya mungkin untuk di kafe-kafe yang jualan kopi itu bagian pelengkap. Tapi kami coba untuk kalau bisa kita jualan teh sehingga teh juga menjadi utama selain kopi ya. Biar kita bisa bina anak-anak Papua yang lain bisa juga berjualan atau bagian dari mereka bisa mulai membangun bisnis kecil-kecil. Nah, betul. Kakak melibatkan siapa saja sih dalam proses ini? Dan prosesnya sudah sejauh mana kakak dalam menggarap ini? Saya melibatkan anak-anak yang tidak punya aktivitas, khususnya yang sementara di Dok 8, ada beberapa tempat-tempat lain. Selain itu juga ibu-ibu dari kelompok-kelompok yang sebenarnya dibina pemerintah, tapi terkadang pembinaan yang dilakukan pemerintah juga setelah lepas mereka tinggalkan. Jadi tugas kami kita akan merangkul sehingga apa yang mereka hasilkan itu bisa mendapatkan income yang baik. Nah, contoh ini Pasar Mau Papua. Mereka hari ini berjualan dengan produk mungkin jual betatas atau keladi 5 tumpuk, mungkin 3 yang laku, 2 yang tidak laku tuh bisa kita ngolah dia jadi tepung lagi. Tepung itu yang nanti mereka ketika jadi kemasan mereka jual lagi di situ. Sehingga tidak terbuang. Jadi tidak terbuang. Dia istilahnya berkelanjutan. Berkesinambungan. Jadi mungkin itu yang ketong dari Papua Jungle Chef lebih konsen ke situ. Selain itu anak-anak di jalan yang mungkin tidak punya aktivitas, kami juga ke depan rencana bikin semacam pelatihan-pelatihan kecil di setiap kompleks-kompleks. Jadi mungkin mulai dari Pasir 2 sampai mungkin di Pasir 2 kita bikin ada anak-anak yang tidak punya aktivitas, kita bikin kafe mereka yang kecil, mereka bisa berjualan untuk lingkungan mereka itu sendiri. Oke. Kelihatan sudah, ya. Si adik aku duluan. Kakak keluar main. Itu warna pink ya? Iya. Iya memang dia daun warna pink sih. Ungu-ungu kah? Wangi. Dia punya sensasi. Tribuners, kita coba teh bougainville dari kakak Charles Toto ya. Nyangkaplah makan pinang itu kamu coba nanti kamu rasa lain. Jadi kita yang sudah biasa tidak makan pinang ini seperti saya ini dia rasa nikmat sampai. Saya mencoba tapi terlalu panas kan. Iya, coba dulu. Lidah tabakar. Iya.
Tapi biasa makan pinang tuh macam kakak nih ntar tahu makan pinang ini. Tabula balik kan terakhir. Nah iya itu nanti tabula balik doy nonton itu bunyi lah tabula balik bor. Iya betul, Lip, sensasi beda kan. Debu proses sampai mana kakak barang ini? Proses pengeringan sekarang kita mulai masuk di proses untuk mengajar mereka untuk packaging. Kita mulai packaging itu kita mulai menimbang berapa, terus sekarang juga kami lagi coba untuk buat jadi teh yang saset itu. Iya. Jadi selain itu juga kita coba tanam-tanaman yang jarang ada di Papua itu kita coba tanam anggur juga bisa kita bikin jadi teh. Strawberry juga bisa bikin jadi teh karena saya pernah minta tamu untuk bawa dari Jerman, jadi teh strawberry dari Jerman ini tinggal isi langsung angkat deh merah di. Sama seperti teh bougainville. Jadi barang yang ada di belakang tadi nama apa kakak? Solar dome dryer, rumah pengering. Rumah pengering. Pakai tenaga surya. Tenaga matahari. Itu dia plus berapa? Kira-kira kalau dapat satu kali pengeringan apa bunga bougainville itu bisa tampung berapa banyak? Dalam satu kali produksi lah itu. Rumah ini ukurannya 8 kali 6. 8 kali 6 meter. Terus untuk dia punya ruas di dalam itu ada tiga baris meja di dalam. Bahan baku yang kapasitas di dalam sini 200 sampai 400 kilo bisa dikeringkan di dalam situ. Kalau untuk bunga sendiri mungkin kita targetkan bisa sampai 2 kilo. 2 kilo itu mungkin 3 baris meja dibuat tuh bisa full. Baru kemudian berarti ke depan ada istilahnya prospek untuk pemasaran ke minimarket kah, supermarket kah? Sudah kakak istilahnya sudah berpikir sampai tahap sana kah bagaimana? Sudah, karena di sisi yang lain ini permintaan di Jakarta sudah ada. Menumpuk, jadi teman-teman di Jakarta minta bisa kita produksi banyak karena di sana banyak bahan baku juga ada. Tapi iya, untuk pengolahannya mungkin sedikit sulit karena di kota besar dan harus butuh ruang yang luas untuk membangun rumah pengering. Ya mungkin tugas kita di Papua yang punya lahan yang luas membangun rumah pengering untuk bisa mengelola teh dalam jumlah besar kita kirim ke sana. Kakak baru untuk apa istilahnya kakak nanti ini kak ada istilahnya kayak macam bikin semacam apa ya, hak kekayaan intelektual kah, hak cipta, haki. Iya, memang ke depan ini. Kita rencana buat ini menjadi ini apa produk-produk yang memang kita yang coba memulai duluan, jadi iya, untuk betul. hakinya itu penting. Iya, karena tadi kan kakak bilang yang baru ditemukan kan di ini tuh di Kanada sana, sedangkan di sini kan istilahnya belum melirik itu. Iya. Jadi mungkin bisa menggagas itu ya kak. Iya. Kakak mungkin closing statement bisa sampaikan ke teman-teman Tribuners di rumah, inspirasi lah dari apa yang kakak gagas ini. Sebenarnya semua orang juga bisa memiliki apa istilahnya ide-ide untuk membangun sesuatu dari bawah, dari nol. Silakan kak. Iya, baik, untuk kita di Papua nih, sebenarnya Papua nih hutan adalah sumber pangan, hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja. Bukan hanya di hutan, di kota juga. Bagaimana tinggal kita kreatif saja. Di sini, nah yang saya tekankan untuk generasi muda, mari kita perlu membangun bisnis melihat pangan yang selama ini terlupakan. Mungkin toh lihat contoh saja Gersen itu kan selama ini Tuhan yang tanam, tumbuh di mana tidak pernah manusia tanam. Tapi dengan kita mengelola itu menjadi teh atau sesuatu yang punya manfaat bagi diri kita sendiri dan mereka yang akan menikmati apa yang kita olah. Dalam arti manfaat dari Gersen juga untuk gula, gitu dan lain-lain. Dari itu yang membuat kami dari Papua Jungle Camp mau mendorong teman-teman di Tribun News untuk bisa bagaimana membangun usaha dengan cara kita yang apa yang ada di lingkungan kita untuk kita olah menjadi satu produk. Oke. Terima kasih banyak Kakak Cato sudah apa istilahnya mau bilang menampung kah, mau terima kah kita di kakak punya kediaman, jadi kakak juga punya ini ya kedai ya. Iya, kita ada bikin kedai kecil yang memang khusus menjajakan teh-teh yang kakak produksi sendiri di sini. Jadi teman-teman kalau mau rasa teh bougainville dari kakak Charles Toto bisa langsung aja ke
Mace kakak Cafe. punya di mana namanya Mace apa? Cafe. Mace Cafe di Dok 8. Dok 8 ya? Loh, Dok 8 bawah. Dok 8 bawah. Dekat Silakan Kak. Iya. ke Dok 8 bawah dekat ini Pertamina. Dekat Pertamina. Tempat SPBU BPM untuk Pertamina. Varian teh apa saja yang kakak sediakan selain bougainville di situ? Kak? Di situ bougainville, ada teh sukun, ada teh saga, ada teh dari kelor. Oke Tribuners, terima kasih banyak. Saya Gratianus Silas dari tribunpapua.com melaporkan langsung atau hosting langsung lah istilahnya dari kediaman kakek Charles Toto di Dok 8 bawah untuk sekedar melihat jajahan teh yang digagas sendiri oleh kakak Charles Toto. Jadi teman-teman yang mau follow Instagram kakak Charles Toto bisa langsung kakak mungkin Charles Toto punya Charles Toto Instagram .052 di Instagram, silakan kemudian follow di sana. Bapak Jenggel Chef juga ada Iya, Instagramnya, Bapak Jenggel Chef juga punya IG PJCC. Iya, bisa langsung saja. Teman-teman Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan ini. Jangan lupa like, follow, dan komen di kolom komentar kita di Facebook maupun di YouTube Tribun Papua. Saya Gratianus Silas, terima kasih banyak. Sampai jumpa di laser berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.